Tetapi saya heran, kenapa Dewi Kinanti sampai memberikan benih dan juga mustika getah pohon Dewandaru. Terimalah ini. Yang berwarna putih adalah tetesan getah yang mungkin usianya lebih dari ratusan tahun mengendap hingga menjadi mustika. Itu kami sebut mustika getah Dewandaru. Dan itu ada beberapa bibijian. Itu adalah benih dari pohon Dewandaru. Yang saya bilang pohon itu memiliki segudang khasiat, segudang manfaat dari akar sampai ujung pohonnya. Memiliki beberapa manfaat yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para manusia. Tetapi banyak sekali yang tidak mengetahui itu. Dan memang sengaja pohon Dewandaru sengaja disamarkan. Sehingga ketika ada makhluk yang melihat pohon tersebut, menyangka bahwa pohon itu adalah pohon biasa, selayaknya pohon di dunia ini. Akarnya mengeluarkan air. Air itu dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh makhluk apapun. Getah dari pohon Dewandaru, jika kau memiliki luka, entah itu luka sayatan, entah itu luka apapun, yang di kulit kalian mengeluarkan darah, atau mengeluarkan benjolan, jika kalian meneteskan getah Dewandaru ke kulit kalian, maka seketika darah itu akan terhenti. Dan selang beberapa waktu akan sembuh lukanya. Dan jika kalian memiliki bekas luka yang sangat lama untuk hilang, kalian dapat mengoleskan getah Dewandaru. Lalu luka itu lambat laun akan menghilang. Daunnya dapat kau rebus untuk dijadikan wewangian. Selain khasiat untuk wewangian, jika kalian tidak memiliki atau belum memiliki pasangan, jika kau merebus lalu menyuling rebusan dari daun tersebut, akan menjadi wewangian yang sangat harum. Wewangian itu dapat digunakan jika kalian menginginkan pendamping, akan mempermudah. Dan wewangian itu, jika kalian memiliki usaha, juga dapat digunakan untuk menarik para pelanggan agar membeli dagangan kalian. Dan mustika getah Dewandaru tersebut memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Tidak semua getah menjadi mustika. Hanya beberapa pohon yang getahnya bertahun-tahun akan mengendap menjadi batu. Dan batu itu yang kita sebut sebagai mustika. Layaknya getah Dewandaru. Yang diberikan ini adalah mustika getah Dewandaru. Jika kau bermunajat menggunakan mustika itu, jangankan penyakit yang ada dalam tubuhmu, penyakit yang akan datang pun tidak akan lewat dari tubuhmu. Mereka akan menghindar. Karena kau memiliki mustika Dewandaru. Dan Dewi Kinanti memberikan beberapa benih untuk kalian tanam, agar kalian dapat merasakan memiliki pohon Dewandaru adalah sebuah keajaiban. Jika sampai benih ini tumbuh, lambat laun kau akan mendapatkan rezeki selayaknya pohon yang ada, daun yang ada di dalam pohon tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbak Proto. Bro, Rendra. Tony.
Baik teman-teman, malam hari ini kita sengaja menyusun rencana. Semalam kita tidak ekspor karena kita mengumpulkan para sahabat kita untuk ikut dengan kita. Kita bukan menyerbu ya, tetapi akan menggunakan siasat, karena pesan dari Eyang Baru Kalong adalah kita memancing supaya Dewi Kinanti itu bisa muncul hadir ke kita. bisa muncul dan bisa bertemu dengan kita. Betul. Karena pesan dari Eyangnya Suro, yaitu Eyang Tirtamaya juga mengatakan bahwasanya Dewi Kinanti itu sosok yang sangat lemah lembut, betul, baik hati ya, dan suka menolong. Hanya saja sang penjaga yang bernama Anom Durgo itu sifatnya berbalik 1000% dari Dewi Kinanti. betul sekali. Salah satunya adalah mengobrak-abrik. Kita bukan mengobrak-abrik, tetapi bikin gaduh. Bikin gaduh itu supaya- bukan berarti berantem. Bukan. Kita mungkin enggak. Mereka sudah hadir di tempat ini, teman-teman. Sahabat kita semua sudah hadir di tempat ini, bahkan sudah sampai di atas. Betul. Ya, manakala nanti kita di sana akan berhadapan dengan Anom Durgo. kita sudah siap ya, apapun yang terjadi, karena tujuan kita meminta pengobatan dari pohon Dewan Daru. Iya. Baik Ton, ini Oke. lokasinya agak nanjak ya. Ini matiin dulu atau gimana? Oke teman-teman, ini Tony matiin kamera terlebih dahulu. Jika sudah sampai, kita nyalakan kamera kembali. Astagfirullahaladzim. Ya Ton. Astagfirullahaladzim. Ton, kamu pegang kamera Ton? Iya. Astagfirullah. Kurang ajar. Siapa ini? Berani sekali kalian datang ke tempat ini kembali. Apalagi kalian sampai membawa puluhan pasukan ke tempat ini. Apa kalian sengaja ingin mengobrak-abrik tempat ini? Tidak, kami tidak mengobrak-abrik tempat ini. Kau tidak mengobrak-abrik tempat ini, lalu kenapa kau membawa begitu banyak sahabat-sahabat kalian? Apa kau sengaja ingin menantang kami di sini? Menantang perang di tempat ini? Bukan, sebelumnya izinkan saya menjelaskan dahulu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Sudah jelas-jelas kalian lancang. Kalian tidak punya adab. Nih, dari awal seperti itu, kamu itu sudah salah paham. Salah paham. Ya, Apa yang salah? kami kesini ingin minta bantuan. Secara baik-baik. Tidak ada. Saya sudah mengetahui niat busuk kalian. Nih, kamu mengetahui niat busuk kami dari mana? Emang kami punya niat Manusia busuk? yang sengaja datang ke tempat ini, apalagi manusia tersebut menginginkan pohon Dewan Daru, itu mempunyai tujuan yang buruk, akan menyalahgunakan pohon Tidak. tersebut. Saya ingin menyembuhkan luka saya. Betul. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Lebih baik kalian pergi dari tempat ini, lalu suruh mereka untuk meninggalkan tempat ini. Bentar, apakah kau tidak lihat saya sedang terluka? Betul. Itu urusan, bukan urusan diriku. Diriku hanya bertugas menjaga wilayah ini dari para manusia yang menginginkan sesuatu yang tidak baik di tempat ini. Iya Mbak, Diriku sudah lama menjaga tempat ini dan tidak ada manusia satupun, makhluk satupun yang berhasil menginjakkan kaki ke tempat ini, apalagi niat kalian sangat busuk, ingin memiliki pohon Dewan Daru. Itu sangat mustahil. Tidak memiliki pohon Dewan Daru, Mbak tuh. Jenengan lihat sendiri kondisi teman saya. Bukan urusan diriku, Kita urusan diriku. kita Hanya ingin menjaga meminta tempat sedikit, ini. Mbak. Iya, kita hanya meminta sedikit.
Meminta. Iya. Apa Eh, katamu Tunggu, meminta? tunggu. Apakah bisa engkau memanggil tuanmu? Ya betul. Tuanku Sini. siapa? Dewi. Saya tidak memiliki tuan. Dewi Kinanti. Untuk apa kalian memanggil dirinya? Nah, kita ingin berbicara dengan beliau karena dengan Benar. jenengan Sudah lancang dan tidak memiliki adab pula. Sudah berani-berani datang ke tempat ini membawa begitu banyak pasukan. Lalu kau bentar. menginginkan tuanku. Saya kesini baik-baik jenengan salah paham. dan bicara sama kamu Dewi sebelumnya Kinanti tidak akan baik-baik. terima jika kalian datang menginjakan tempat ini, apalagi sampai membuat keributan di tempat ini. Tapi kan kita di sini baik-baik, Bang. Baik apanya, sudah kuusir kalian. Kalian datang kemari bersama begitu banyak pasukan. Lalu apa jika kalian tidak menginginkan peperangan dari kami? Ya karena jenengan tidak mengizinkan. Memang betul, saya tidak akan pernah mengizinkan manusia, apalagi manusia itu ingin bertemu dengan Dewi Kinanti. Sangat mustahil. Di dunia ini nggak ada yang mustahil, Bah. Diam kau. Kenapa? Hah? Hil banget. Anda takut? Jangan mentang-mentang dirimu gagah, merasa jawara atau gimana? Memang sudah tugasku Iya, saya tahu. jaga wilayah ini dan menjadi satu-satunya kunci di mana pohon Dewandaro tersebut. Mustahil jika kalian ingin melihat pohon Dewandaro, diriku tidak akan mengizinkan. Saya hanya ingin meminta, bukan Minta sedikit. mengambil atau mencuri. Jangankan meminta, melihat pun kalian tidak akan pernah bisa. Ya udah, saya hanya ingin bertemu dengan Dewi Kinanti Untuk apa? untuk meminta secara langsung karena beliau yang memiliki pohon tersebut. Semua kekuasaan sudah diberikan kepada diriku untuk menjaga. Anda itu hanya menjaganya, bukan memilikinya. Jangan Lalu merasa kenapa? kayak gitu kamu. Jangan merasa kayak gitu kamu. Lebih baik kalian pergi atau mereka semua menantang perang. Silahkan, saya hanya ingin Baiklah. meminta, bukan memperang. Tunggu dulu. Kami kesini Berapa sekali, Bang. tidak menantang kalian perang. Cukup. Saya sudah tahu niat kalian. Kalian ingin menantang perang kan? Tunggu dulu. Ndra. Apa tidak bisa berbicara dengan halus? Lawan aja, Ndra. Tidak bisa dengan pikiran yang tenang dulu, yang dingin. Lawan aja, Ndra. Ini dibilangin nggak? Kita kan banyak. Apa itu, Ndra? Kurang ajar kalian. Siapa ini, teman-teman? Mereka manusia-manusia yang sengaja membuat keributan di tempat. Tidak seperti itu. Diam kau. Tuan Putri, tidak. Diam. Jangan ingin memotong meminta pembicaraanku. Diam. Baiklah, Tuan Putri. Saya ingin meminta tolong. Betul, Dewi. Diam. Lancang sekali dirimu. Ani, Maaf kalau saya lancang, Tuan Putri. Saya di sini ingin minta tolong. Bohong, Tuan Putri. Jangan mempercayai Saya mereka. minta tolong, Tuan Putri. Baiklah. Tolong jangan percaya mereka. Mereka manusia. Saya berkata jujur, Tuan Putri. Yang Saya membawa berkata begitu jujur. banyak pasukan. Diam. Mereka membawa begitu banyak pasukan. Saya ingin minta tolong, Tuan Putri. Mohon ampun, Tuan. Baiklah, Tuan Putri. Saya mohon, Tuan Putri. Baiklah. Bantu saya. Baiklah. Kurang ajar kalian. Cepat katakan. alhamdulillah. Ya, Tuan Putri, saya terkena serangan. Ya, betul.
Ya, saya ingin meminta sedikit Tuan Putri. Apakah boleh? Wah, benarkah itu Tuan Putri? Itu apa ya? Baiklah. Baiklah. Saya akan menuruti semua perintah Tuan Putri. Baiklah. Kenapa ini dipilihkan Tuan Putri? Baiklah Tuan Putri. Tuan Putri sudah yakin. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Tuan Putri. Saya akan jelaskan kepada mereka. Monggo Tuan Putri. Alhamdulillah. Baiklah. Duduklah. Baik, Mbah. Ini kameranya, Ton. Ini Kalian sudah mendengar. Dewi Kinanti sudah memberikan izin kepada kalian. gila. Sebenarnya, jika beliau tidak mengizinkan, maka diriku akan menghabisi kalian di tempat ini. Tetapi selama ini saya belum pernah membantah perintah dari Dewi Kinanti. Tetapi saya heran, kenapa Dewi Kinanti sampai memberikan benih dan juga mustika getah pohon Dewandaru. Terimalah ini. Yang berwarna putih adalah tetesan getah yang mungkin usianya lebih dari ratusan tahun mengendap hingga menjadi mustika. Gila. Itu kami sebut mustika getah Dewandaru. Dan itu ada beberapa bibijian. Itu adalah benih dari pohon Dewandaru. Sakitmu, luka yang kau rasakan cukup parah. Siapa namamu Saya Lendra. dan dirimu? Saya suruh, Mbah. Saya Tony, Mbah. Ya, ya Tony, Mbah. Baiklah. Selama hampir ratusan tahun diriku menjaga tempat ini, belum ada satu makhluk pun yang berani datang ke tempat ini, apalagi menginginkan pohon Dewandaru. Pohon Dewandaru adalah pohon keramat yang pohonnya disamarkan selayaknya pohon yang berada di tempat kalian. Maka dikarenakan pohon itu disamarkan, jadi tidak ada makhluk yang mengetahui bahwa pohon itu adalah pohon Dewandaru. Pohon Dewandaru memiliki segudang khasiat. Apa itu, Mbah? Pohon tersebut adalah pohon pemberian para dewa. Sejatinya pohon itu tumbuh di kayangan. Tetapi karena kesayangan dari Sang Hyang Ismoyo kepada Dewi Kinanti, Sang Hyang Ismoyo memberikan satu benih tanaman yang dari kayangan. Tanaman tersebut bernama Dewandaru. Mungkin di dunia ini banyak sekali pohon Dewandaru, tetapi pohon yang dimiliki oleh Dewi Kinanti adalah satu-satunya pohon yang dapat hidup di muka bumi ini. Apalagi pohon tersebut berasal dari kayangan. Yang saya bilang pohon itu memiliki segudang khasiat, segudang manfaat, dari akar
sampai ujung pohonnya memiliki beberapa manfaat yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para manusia. Tetapi banyak sekali yang tidak mengetahui itu. Dan memang sengaja pohon Dewandaru sengaja disamarkan. Sehingga ketika ada makhluk yang melihat pohon tersebut, menyangka bahwa pohon itu adalah pohon biasa, selayaknya pohon di dunia ini. Akarnya mengeluarkan air. Air itu dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh makhluk apapun. Getah dari pohon Dewandaru, jika kau memiliki luka, entah itu luka sayatan, entah itu luka apapun, yang di kulit kalian mengeluarkan darah, atau mengeluarkan benjolan, jika kalian meneteskan getah Dewandaru ke kulit kalian, maka seketika darah itu akan terhenti. Dan selang beberapa waktu akan sembuh lukanya. Dan jika kalian memiliki bekas luka yang sangat lama untuk hilang, kalian dapat mengoleskan getah Dewandaru. Lalu luka itu lambat laun akan menghilang. Daunnya dapat kau rebus untuk dijadikan wewangian. Selain khasiat untuk pewangian, jika kalian tidak memiliki atau belum memiliki pasangan, jika kau merebus lalu menyuling rebusan dari daun tersebut, akan menjadi wewangian yang sangat harum. Wewangian itu dapat digunakan jika kalian menginginkan pendamping, akan mempermudah. Dan wewangian itu, jika kalian memiliki usaha, juga dapat digunakan untuk menarik para pelanggan agar membeli dagangan kalian. Dan mustika getah Dewandaru tersebut memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Tidak semua getah menjadi mustika. Hanya beberapa pohon yang getahnya bertahun-tahun akan mengendap menjadi batu. Dan batu itu yang kita sebut sebagai mustika. Layaknya getah Dewandaru. Yang diberikan ini adalah mustika getah Dewandaru. Jika kau bermunajat menggunakan mustika itu, jangankan penyakit yang ada dalam tubuhmu, penyakit yang akan datang pun tidak akan lewat dari tubuhmu. Mereka akan menghindar. Karena kau memiliki mustika Dewandaru. Dan Dewi Kinanti memberikan beberapa benih untuk kalian tanam. Agar kalian dapat merasakan memiliki pohon Dewandaru adalah sebuah keajaiban. Jika sampai benih ini tumbuh, lambat laun kau akan mendapatkan rezeki selayaknya pohon yang ada, daun yang ada dalam pohon tersebut. Mungkin hanya sedikit yang bisa aku ceritakan kepada kalian. Sesampainya nanti kalian bertemu dengan pohon daru, Terima kasih. apa yang sudah Dewi Kinanti katakan, ambillah, tetapi jangan kau cabut pohonnya. Baiklah. Jika kau menginginkan air untuk kesembuhan, carilah akar atau ranting, maka di dalam pohon tersebut akan mengeluarkan air. Jika kau mengupas sedikit kulitnya, atau kau mematahkan sedikit rantingnya, getah itu dapat kau manfaatkan selayaknya yang sudah saya katakan. Dan jika kau menginginkan daun untuk membuat pewangian, ambillah secukupnya. Jadi manusia jangan serakah. Baiklah. Jika dapat bermanfaat bagi sesama, berikanlah kepada mereka yang membutuhkan.
Baik. Apa kalian sudah siap? Siap, Mbah. Siap, Mbah. Tapi mohon maaf, Mbah. Ini Tony izin bawa kamera nggak apa-apa kan, Mbah? Bawalah semua yang kalian inginkan. Baik. Jika kalian menginginkan air dari pohon tersebut, bawalah wadah. Baik, Mbah. Saya bawa minum. Kemarilah, Izin, Mbah. mendekatlah. Baik, Mbah. Ayo, teman. Kau akan kubawa sampai ke hadapan pohon Dewan Daru. Iya, Mbah. Setelah itu diriku akan pergi agar kau dapat mengambil apa yang kalian inginkan. Dan diriku akan kembali ketika kalian sudah mengambil semuanya dan menginginkan untuk kembali ke tempat ini atau kalian ingin pulang. Iya, Mbah. Baik, Mbah. Terima kasih, Mbah. Peganglah tanganku. Oh, lu Bukalah mata kalian. Gimana, Mbah? Apa, Mbah? Lihatlah. Sebelah sana. Oh, ini tah ya. Itu adalah pohon Dewan Daru yang diriku samarkan selayaknya pohon yang berada di tempat kalian. Iya, Mbah. Ambillah apa yang kalian inginkan, semuanya, tetapi jangan kau ambil semua atau kau cabut pohonnya. Baik. Getah air yang berasal dari akar dan juga dedaunannya untuk kau, siapa Lendra. Ya. Setelah kau ambil airnya lalu kau minum, niscaya luka yang kau alami akan hilang seketika. Diriku akan datang ke tempat ini jika kalian sudah selesai semuanya. Baik, Baik, Yang. Mbah. Manfaatkanlah dan bagikan kepada saudara-saudaramu yang sekiranya sedang mengalami penyakit selayaknya dirimu. Baik. Baik, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbah. Mbah, awas kameranya, Mbah. loh, nang ndi Kek? Ini udah di depan mata, Mbah. Apa? Pohon Dewan Darunya, Mbah. Subhanallah. Iya, pohon. Ya apa namanya Ya ndi? udah kita Aman, langsung Bi. saja ya. Amari Ya. ndi? Ini udah itu, Mbah. Ngapar ngapa? Kita harus meminta air dari akarnya Iya, dan mengambil air. memotong sedikit batangnya untuk mendapatkan getahnya, Mbah. Aduh. Ya wis. Ya udah. Izin ya, Mbah. Punten. Emang mau bendok? Bawa disuruh. Ayo, sini, Bro. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Oke teman-teman. Astagfirullah. Ini saya belum ini banget loh. Allahu Akbar. Mereka akan mengambil air dan getah serta daun. Yang kecil aja, Rok, itunya apa akarnya? Ini, Mbah. Keras banget, Mbah. Getahnya di atas kali, Rok. Hah? Mau ngambil getah di mana? Batangnya apa, Mbah? Batangnya boleh, Rok. Potong salah satu ya. Iya. Yang agak bagusan. Nanti daunnya katanya bisa buat itu tadi ngomong apa? Buat ramuan. Iya, itu kepalanya si Aman. belakang. Di bawah ada kepalanya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu teman-teman proses pengambilan air, getah dan juga daun
Getahnya yang di itu kali diadangin, yang di pohonnya. Netes enggak? Netes. Itu yang bekas tadi ranting dipotong. Yang bekas ranting tadi dipotong itu. Astagfirullah. Teman-teman, takutnya kelamaan ini sambung lagi. Alhamdulillah bang, sudah mendapatkan bang. Alhamdulillah. Cukup lama ya tadi teman-teman, karena setetes demi setetes. Sini Suro, siapa? Ton duduknya di sini, jangan di situ. Di mana? Nggak sopan itu, ada pohonnya. Sebelah sini nih. Nah. Allahu Akbar. Alhamdulillah mbak. Alhamdulillah saya dapat. Alhamdulillah saya dapat. Suro, terima kasih karena sudah ikut serta. Tadi dikasih apa aja tadi? Mustikanya? Mustikanya ini disuruh tadi Sirendra nitip suruh. Rubuh. Ikan sama nih. Apanya? Mikane. Mika apa? Ini Center? Nggak apa-apa, ini mau dibuang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, beli lagi besok. Wih. Gimana Suro? Apa aja? Ini ada mustika pohon dewan daru sama biji pohon dewan daru mbak. Alhamdulillah. Baiklah, kita tidak pantas untuk mereview di sini teman-teman. Jadi Lendra sembuhin dulu Lendra, minum. Oh iya ini. Minum. Pakai air. Suruh minum. Oh. Ya, minum. Oh minum enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah semuanya sudah kalian dapatkan? Alhamdulillah sudah mbak. Apa saja yang kalian ambil dari pohon itu? Ini air dari akarnya dan ini getah dari pohonnya. Lalu kau tidak memetik dedaunannya untuk dijadikan wewangian? Oh iya mohon maaf yang saya lupa. Suro. Baiklah. Tidak perlu kalian berlama-lama di tempat ini. Pegang tangan kalian. Bersatulah. Aku antarkan kalian sampai ke tempat di mana kalian bertemu dengan diriku. Iya yang.